Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur boleh berada di dalam persekutuan tengah minggu. Dan kita akan bersama-sama di dalam persekutuan ini memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan saling menguatkan. Kiranya kita senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam persekutuan kita lebih dalam, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami rasakan dan kami nikmati. Khususnya malam hari ini juga Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan tengah minggu untuk sama-sama bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dan juga muji-muji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri hadir dan memberi kami kekuatan sehingga kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana alam. Shalom, jumpa kembali saudara di dalam PTM pada hari ini. Tema persekutuan kita pada malam hari ini adalah orang Kristen dan penderitaan. Saudara berbicara masalah penderitaan, maka kamus mengungkapkan, kamus bahasa Indonesia, bahwa penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung. Jadi penderitaan itu memang mempunyai banyak makna, maknanya sangat luas. Yaitu pengalaman ketidaknyamanan, baik secara fisik, ketidaknyamanan secara mental, baik ringan maupun berat. Penderitaan yang frekuensinya hanya sekali terjadi atau yang sering terjadi. Nah, contoh pengalaman pada saat ini saudara, ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung sudah hampir 6 bulan. Seorang teman saya yang usahanya atau bisnisnya adalah menjual baju atau garment ke Amerika Serikat, saudara, mengalami penderitaan yang berat. Kenapa? Karena usahanya macet total selama 6 bulan. Bahkan ada begitu banyak barang yang sudah dikirim ke Amerika, dia uangnya belum mendapatkan. Sampai sekarang banyak dia uangnya itu terhambat di jalan atau belum dikirimkan. Saudara, pada saat berjumpa saya, dia mengatakan wah sangat menderita hidupnya karena ya harus menanggung pengeluaran yang banyak tetapi tidak ada pemasukan sama sekali. Saudara, ada banyak bidang usaha yang mengalami kesusahan dan disebut menderita pada saat ini, khususnya di bidang pariwisata, travel, saudara. Lalu transportasi, ya, karena memang bisa berhenti total. Misalnya teman-teman kita di Denpasar, di Bali itu mengalami kesulitan. Saudara, memaknai penderitaan, ada contoh yang lain yang sangat subjektif. Misalnya seorang anak dalam kehidupan sebuah rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi keluar kelas menengah, saudara, yang dari mulai lahir sampai dengan SMA mengalami merasakan fasilitas yang cukup, saudara, walaupun tidak mewah sama sekali, tetapi orang tuanya menyediakan fasilitas yang cukup dari TK sampai SMA. Tiap berangkat sekolah selalu diantar dengan mobil pribadi dengan sopirnya.
Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah kuliah di tingkat 1, tiba-tiba orang tuanya mengalami pilot atau bangkrut yang berat. Sehingga saudara dia kemudian harus pergi ke kampusnya dengan menggunakan kendaraan umum. Lalu dia berkeluh kesah kepada sahabatnya dan mengatakan, wah sekarang saya menderita. Kenapa? Karena dia tidak punya kendaraan pribadi dan harus naik kendaraan umum ke kampus. Saudara, penderitaan itu begitu subjektif dan relatif. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya ada teman kuliahnya yang juga pergi ke kampus naik kendaraan umum, tetapi tidak mengeluh sedikit pun, tetapi sebaliknya merasa sangat bersyukur karena dia tahu persis ada begitu banyak temannya yang dulu SMA itu tidak bisa kuliah karena orang tuanya tidak mempunyai biaya. Saudara, ada begitu banyak contoh lain yang menggambarkan penderitaan yang sangat subjektif, yang sangat relatif. Nah, bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Saudara, penderitaan sering banyak membuat orang Kristen goyah imannya, bahkan tidak sedikit yang kemudian meninggalkan imannya karena penderitaan. Ada seorang ibu yang harus bergumul keras ketika memasuki hidup rumah tangga. Setelah 10 tahun menikah, tiba-tiba suaminya meninggal dan suaminya adalah tulang punggung keluarganya. Bagaimana dia harus membesarkan 2 orang anaknya dan kemudian membiayai, memelihara kedua anak itu yang masih kecil-kecil. Saudara-saudara, dalam kehidupan kenyataan, sejarah sudah mengungkapkan bahwa ada satu periode di mana Tuhan seolah-olah diam, ya. Bahkan Tuhan membuat banyak orang kecewa, khususnya misalnya di tahun 1940-an, saudara. Pada waktu itu muncul istilah masa the death of God atau masa kematian Allah, yaitu zaman di mana Hitler membunuh, membantai dengan kejamnya sekitar 6 juta orang Yahudi, saudara. Pada saat itu, saudara, pertanyaan besar muncul, di manakah Allah? Seolah-olah Allah diam saja, bahkan mati. Dalam sejarah terungkap lain, saudara, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang Jepang, Susako Edo namanya. Buku itu berjudul Silence, dan buku ini sudah difilmkan, menceritakan situasi orang Kristen di Jepang pada abad ke-17, di mana mereka itu juga dibunuh dan dibantai. Sehingga dalam film itu, dalam buku itu dipertanyakan, mengapa Allah diam saja pada waktu itu. Nah, kisah di dalam Alkitab yang sangat terkenal adalah Ayub yang mengalami penderitaan karena malapetaka menimpa hidupnya dan hidup pribadinya. Kalau kita melihat, saudara, di Ayub 2 ayat 13, pada awalnya seolah-olah teman-teman Ayub yang 3 orang sahabatnya itu mempunyai rasa simpati ketika mendengar Ayub ditimpa malapetaka. Sehingga di Ayub 2 ayat 13 dikatakan, lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam, seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Tetapi ketika mereka membuka mulut mereka, tampaklah bahwa mereka tidak menghormati dan tidak mengasihi Ayub, tidak menghormati Ayub dalam penderitaannya. Sehingga mereka menyalahkan Ayub atas penderitaan yang dialaminya. Mereka juga merasa membela keadilan Tuhan atas hidup ini. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen bersikap menghadapi penderitaan yang sedang atau yang sudah kita lewati? Saudara-saudara, maka kita belajar dari Ayub. Ada 2 hal, saudara. Yang pertama, Ayub tidak menyalahkan orang lain, tidak berusaha mencari kambing hitam. Saudara, banyak orang yang menderita kemudian dengan rasionya, dengan akal budinya berusaha mencari-cari, menimpakan penderitanya itu kepada orang lain, bahwa dia menderita karena kesalahan orang lain. Bisa keluarganya, bisa orang tuanya, suami, istri, teman, dan seterusnya. Ayub tidak, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Ayub tidak menyalahkan Tuhan ketika dia mengalami malapetaka. Ada cukup banyak juga orang yang menyalahkan Tuhan ya ketika mengalami penderitaan yang berat. Ayub tidak mencela Tuhan, sebaliknya justru kita melihat Allah menunjukkan bahwa penderitaan Ayub itu berharga di mata Tuhan.
Kalau kita melihat Ayub 42 ayat 7, maka di sana tertulis begini, firman Tuhan kepada Elifas, yaitu teman dari Ayub. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, pengalaman lain adalah bagaimana kita ketika mengalami penderitaan. Kita bisa kadang-kala membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain, dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang kita alami. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kelihatannya memang bernilai baik. Kalau orang hanya berfokus pada penderitaannya sendiri saja, maka akan merasa menderita sendiri dan semakin hari semakin berat. Maka kita melihat muncullah pada saat ini misalnya ada grup sesama penderita penyakit, misalnya grup penderita leukemia, grup penderita lupus, grup penderita thalassemia. Hal positifnya adalah tujuan dari grup ini justru untuk sharing dan berbagi, untuk saling menguatkan. Tujuannya ada tujuan yang positif sehingga sesama orang yang sakit dan menderita itu bisa saling menguatkan. Saudara, bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya? Ternyata di dalam sejarah juga banyak orang Kristen dapat menghadapi penderitaannya dengan tetap beriman kepada Kristus, bahkan tetap setia kepada Tuhan. Misalnya dalam peristiwa orang Kristen yang meninggal di Jepang dibunuh itu pada abad ke-17, digambarkan bahwa Allah justru menjawab penderitaan mereka dengan diam atau silence. Dengan diamnya Allah menjawab mereka. Memang ada orang Kristen yang mengingkari imannya pada waktu itu, tetapi juga masih terdapat banyak orang Kristen yang berhasil tetap setia pada imannya. Ketika masa sulit itu lewat, saudara, terbuktilah bahwa bermuncullah komunitas-komunitas orang Kristen di Jepang yang tadinya diam, tersembunyi, sekarang muncul setelah kebebasan datang. Saudara, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, sesungguhnya di dunia ini pandemi seperti yang kita alami sudah terjadi beberapa kali. Misalnya Black Death, yaitu pandemi yang melanda Eropa pada tahun 1347 dan seterusnya. Katanya dalam 4 tahun saudara menewaskan 200 juta orang. Dan karantinanya itu harus 40 hari, sangat menular dari tikus saudara yang dibawa oleh mereka dari pelabuhan dari kapal-kapal itu. Kedua, misalnya flu Hong Kong berasal dari Tiongkok, itu mematikan 25 sampai 50 juta orang di seluruh dunia. Itu pada tahun 1968. Itu adalah wabah influenza yang terbesar. Dan yang lain adalah HIV AIDS, saudara. Ada 36 juta orang yang meninggal dunia karena AIDS ini, saudara, yang ditemukan di Kongo pada tahun 1976, yang sangat berat pada tahun 2005 sampai 2012. Bagaimana kita menghadapi penderitaan, saudara? Maka kita harus bersabar menghadapi penderitaan, karena Tuhan selalu hadir ketika kita mengalami penderitaan dan kita tidak pernah ditinggalkannya. Misalnya Mazmur 102 ayat 20-21 mengatakan, sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati terbunuh. Saudara, mari kita terus mengandalkan Tuhan, bersabar menghadapi musibah ataupun menghadapi penderitaan yang harus kita alami. Ingatlah Rasul Paulus yang berbicara di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semoga Tuhan terus memelihara hidup kita dan menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sebagai orang yang pengikut Kristus, kami percaya Tuhan bagaimana Ayub mengajarkan kami, bagaimana Tuhan terus memelihara hidup kami. Biarlah kami tidak menyalahkan lingkungan di sekeliling kami tidak menyalahkan Tuhan, kami
tidak menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami ketika kami harus menderita ya Tuhan. Sebaliknya kami percaya akan pimpinan Tuhan. Di balik semua penderitaan, Tuhan pasti memberikan kepada kami jalan keluar. Bahkan ya Tuhan, kami percaya penderitaan yang kami alami ini adalah hanya sementara saja. Bahwa Tuhan pada waktunya Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami ketahanan, kekuatan iman menghadapi setiap pergumulan hidup kami pada saat ini. Tuhan berkati seluruh anggota jemaat GKI Merisi Indah saat ini Tuhan, dengan segala pergumulan yang dialaminya, biarlah kami boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sempurnakan ya Tuhan apa yang kami pelajari dan dengarkan. Kami bersyukur hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan mengamini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita.